semua yang di rumah. Nah, hari ini aku mau cerita nih tentang peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11 dan dilanjutkan sampai ayat 41. Yuk, kita sama-sama dengarkan ceritanya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus makan bersama dengan rasul-rasul yang dipilihnya. Lalu Tuhan Yesus memberi perintah kepada mereka untuk tetap berada di Yerusalem. Dia berjanji untuk memberikan penolong bagi mereka. Kata Tuhan Yesus, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan sampai ke ujung bumi." Sesudah itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kembalilah para rasul ke Yerusalem dan menumpang di suatu rumah. Mereka adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Bunda Maria dan saudara Yesus yang lain juga ikut bersama para rasul. Mereka semua menanti dan berdoa bersama-sama. Sementara itu, jalan-jalan di kota Yerusalem sudah dipenuhi oleh orang-orang dari seluruh dunia. Ada yang dari negeri sebelah barat, sebelah timur, ada juga yang dari sebelah utara dan selatan. Mereka semua datang untuk merayakan hari Pentakosta. Suatu saat, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di sebuah kamar loteng. Tiba-tiba ada suara angin yang keras sekali, tapi tidak ada angin. Dan banyak sekali lidah api di atas kepala, tapi tidak membakar para rasul. Maka datanglah penolong itu, yaitu Roh Kudus. Para rasul dipenuhi oleh kuasa Allah dan berbicara dalam bahasa asing. Bahasa yang bahkan belum pernah mereka pelajari. Maka mereka pun cepat-cepat keluar dan bercerita kepada orang-orang dari seluruh dunia itu tentang banyak perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ada yang bercerita dalam bahasa Arab, ada yang berbicara dalam bahasa Latin, Inggris,
Inggris, dan banyak sekali. Para rasul jadi berani untuk bersaksi setelah mereka menerima Roh Kudus. Tapi ada beberapa orang yang menganggap mereka sedang berbohong. Kata mereka, "Halah, mereka itu sedang mabuk tahu, habis minum minuman anggur." Saat itu berdirilah Petrus. Petrus adalah nelayan yang tidak pernah berbicara di depan umum. Tapi karena dipenuhi Roh Kudus, dengan lantang Petrus bicara, "Dengarkan semuanya, aku Petrus. Kami bukan dipenuhi minuman anggur, tapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh yang diberikan Allah sendiri. Allah mengutus Roh Kudus untuk menolong semua manusia. Bukan hanya raja atau nabi yang akan ditolong, tetapi semua orang. Itulah yang terjadi pada kita hari ini. Kita semua penuh dengan Roh Kudus. Hal itu terjadi karena Yesus sudah wafat di kayu salib, telah dibangkitkan kembali oleh Allah. Tentang hal ini, kami semua adalah saksi. Kini ia bersama Allah di surga. Yesus yang minta Allah untuk memberikan hadiah Roh Penolong untuk kita di dunia. Yesus adalah orang istimewa yang sudah kita nantikan bertahun-tahun. Jadi, kalian harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang-orang menjadi terharu dan bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Jawab Petrus, "Minta ampunlah kepada Allah. Biarlah Allah mengampuni semua hal buruk yang telah kalian lakukan. Maka kalian pun akan menerima Roh Kudus." Maka orang-orang yang menerima perkataan Petrus memberi diri dibaptis. Jumlahnya sekitar 3.000 orang. Nah, adik-adik, demikianlah kisah tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul. Seperti para rasul, kita juga diberikan karunia Roh Kudus kalau kita meminta pada Bapa dan berdoa kepadanya. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini bisa bantu kita untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Nah, selanjutnya yuk kita dengarkan penjelasan dari Kana. Silakan Kana.